Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Puspitasari. Saya dari Universitas Nasional. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dengan diabetes mellitus dan akan mempraktekkan mengajarkan senam kaki. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Masih ingat dengan saya, Bapak, Ibu? Ya, hari ini sesuai janji kita, saya akan melakukan pendidikan kesehatan, sharing pendidikan kesehatan terkait diabetes mellitus, dan nanti kita sama-sama praktek senam kaki ya Bapak, Ibu, mungkin 30 menitan ya. Nah, jadi sebelumnya kan pertemuan sebelumnya Ibu sama Bapak cerita nih, si Bapak ada keluhan seperti sering haus, sering lapar, sering bangun pada malam hari, terus sudah tidak mau kontrol lagi ya Pak dalam 1 bulan ini. Terus gula darahnya juga cukup tinggi, 300 ya Bu ya. Terus, nah sebelum kita lebih lanjut, sebelum saya lakukan pendidikan kesehatan, Bapak Ibu sudah paham belum terkait diabetes mellitus itu apa? Belum. Belum. Tahu gula darahnya tinggi aja Bu. Oh, sudah tahu ya. Oh, tahunya gula darahnya tinggi aja ya Pak ya. Ya. Terus sudah pernah praktekin senam kaki belum Pak? Belum. Nah, nanti kita praktekkan sama-sama ya Ibu ya. Kalau misalnya nanti sudah saya ajarkan, nanti Ibu bisa mengajarkan Bapak kembali, mengulang-ulang kembali ya Bu ya. Nanti kita akan lakukan 5 kali berturut-turut ya, selama 30 menit setiap kali pertemuan ya Bu ya. Ya Bapak, bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Oke, saya akan menjelaskan apa itu diabetes Pak ya. Di sini saya bawa nih lembaran yang nanti saya akan bagikan sama Ibu dan Bapak biar kita sama-sama belajar. Nanti bisa Ibu baca, baca nih ya, sama-sama belajar. Ini buat Ibu, ini buat Bapak. Nah, apa sih diabetes itu? Nah ya, diabetes adalah suatu keadaan terjadi gangguan metabolisme di dalam tubuh kita nih ya. Gangguan metabolisme di dalam tubuh kita, di mana gula darah dalam tubuh kita itu meningkat. Nah, dikatakan meningkat itu seperti apa? Nah, gula darah saat kita puasa nih, saat kita puasa dicek nih bisa lebih dari 126. Nah, saat kita sudah makan, gula darah kita diperiksa lagi berapa? Bisa lebih dari 180. Nah, untuk jenisnya ini ada diabetes yang tipe 1. Diabetes di mana tubuh kita itu tidak bisa memproduksi insulin ya. Lalu yang tipe 2 itu diabetes kita itu ada insulinnya tapi tidak cukup, tidak memadai untuk tubuh kita. Nah, lalu ada tipe lain, ada tipe yang faktor pencetusnya itu karena saat kehamilan. Nah, bisa jadi faktor pencetusnya karena apa? Genetik, ya Pak ya. Nah, ini apa penyebabnya? Ya, penyebabnya banyak nih. Ada faktor genetik, faktor keturunan ya Pak ya. Terus faktor imun juga, lalu faktor aktivitas fisik, Bapak jarang olahraga atau Ibu jarang olahraga gitu ya. Lalu usia, jadi semakin usianya bertambah, semakin tua itu faktor resikonya sangat tinggi sekali untuk terjadinya diabetes ya. Terus walaupun sekarang ini anak-anak juga kadang-kadang sudah ada yang diabetes sudah tinggi gula darahnya karena faktor pola makan ya. Lalu terjadi apa? Kegemukan, obesitas, nah ya. Lalu faktor hidup yang tidak sehat, suka makan minuman soda, terus makanan siap saji ya. Lalu apalagi di sini? Nah, untuk tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala sering haus ya Pak ya, kencing berlebihan ya. Lalu apalagi?
kadang terjadi dehidrasi, kekurangan cairan malahan kita, lalu terjadi pusing ya, ini nyeri tengkuk, lalu sakit kepala, terus kadang-kadang jantung berdebar, lalu kadang-kadang mata juga kabur ya Pak ya, terus terjadi infeksi ya, infeksi pada apa, pada kulit ya. Lalu kadang-kadang terjadi penurunan berat badan ya. Lalu untuk apa komplikasinya nih? Ya, komplikasinya bisa terjadi sakit jantung, terus gagal ginjal ya, ginjalnya jadi terganggu karena metabolisme tubuh kita sudah terganggu dan akhirnya ke ginjal nih Pak. Lalu saraf bisa terjadi stroke ya Pak ya. Terus mata juga jadi buram, bisa menyebabkan kebutaan juga. Lalu kaki kadang-kadang kebas, lalu terjadi neuropati namanya, dan akhirnya bisa terjadi luka ya, pelukaan. Lalu kulit juga begitu ya, bisa terjadi infeksi, pelukaan. Nah, lalu apa aja sih makanan ini Pak, makanan yang tidak boleh, dimakan ini ya, makanan dan minuman yang tinggi gula ya. Kabarnya Bapak sangat suka sekali ya dengan makanan yang manis-manis ya. Lalu ada tidak boleh daging yang tinggi lemak Pak, susu yang tinggi lemak, terus roti ya yang karbohidratnya tinggi, terus buah dan sayuran kaleng itu tidak boleh, gorengan, lalu minuman soda itu tidak boleh, lalu sayuran atau makanan yang mengandung tinggi garam sama tinggi gula ya Pak ya. Terus makan keju yang terlalu banyak, saus, mentega dan gula ya, itu tidak, harus dihindari. Lalu makan yang diperbolehkan untuk penyakit diabetes itu apa ya? Nasi merah ya, lalu ubi karena untuk mengganti nasinya ya Pak ya. Terus daging tanpa lemak. Lalu sayurannya apa yang diperbolehkan? Brokoli, bayam ya. Lalu buah-buahannya apa? Buah-buahannya seperti bisa jus ya, boleh buah-buahan, semua buah-buahan asalkan gulanya diganti ya Pak ya, gulanya bukan gula yang biasa, gula yang rendah ininya, gulanya samarin gitu ya Pak ya. Terus kacang-kacangan nih Pak, seperti apa nih kacang-kacangan, kedelai ya, terus sup boleh ditumis ya. Terus untuk telur ya, telur itu boleh. Terus ikan itu bisa ikan tuna ya, ikan salmon, sarden ya, dan makarel namanya ya, yang tidak boleh. Baik Bapak Ibu, sudah saya jelaskan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan senam kaki. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah yang pertama. Yang kedua, untuk menguatkan otot pada kaki kita. Lalu untuk melumpuhkan sendi. Lalu selanjutnya untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan senam kaki. Jadi posisi pertama itu kita tegak lurus di kursi, lalu kaki menapak di lantai, tumit dengan tumpuan, lalu diangkat seperti ini, lalu jari-jari ditekuk seperti cakar ayam. Seperti itu lakukan, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya langkah ketiga ya Bapak Ibu. Ini tetap di lantai kaki kita, lalu tumpuan tumit seperti ini, lalu tekuk, lalu kembali gini, tumpuan di jari-jari, lalu kembali lagi ditekuk gini. Hitungannya 1 sampai 10. Kita coba ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu selanjutnya gerakan yang keempat. Gerakan keempat itu tumit bertumpu di lantai. Lalu kita lakukan gerakan memutar yang bertumpuan di pergelangan kaki seperti ini. 1, kita lakukan 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya Pak. Untuk langkah kelima seperti ini ya Pak ya. Jadi jari-jari di atas lantai, jari-jari kakinya di atas lantai. Lalu buat gerakan memutar seperti ini Pak. Ya, memutar. Gelangannya memutar, lakukan 10 kali. 1, 2, 3, 10. Ini gerakan ke-6 ya Pak ya. Jadi bisa diangkat nih satu kaki kita, ya, diangkat lalu gerakan jari-jari kita sampai hitungan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu selanjutnya angkat kaki sebelahnya, lalu gerakannya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya Pak ya. Selanjutnya gerakan yang ke-7 ya Pak ya. Ibu angkat salah satu kaki ya, begini. Lalu jari-jari direngangkan. Bisa ditekuk seperti ini. Lakukan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu bergantian kaki sebelahnya dengan gerakan yang sama ya Pak ya. Ditekuk jari-jarinya, lalu renggangkan, tekuk, hitungan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, selanjutnya gerakan yang ke-8 ya Pak ya. Angkat kedua kaki, lalu tekuk jari-jarinya seperti ini. Tahankan, tekuk lagi, hitungan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ke-9 ya Bapak Ibu. Jadi untuk gerakan ke-9 kita bisa angkat salah satu kaki kita, lalu bisa diputar. Lakukan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk pergantian ini salah satu ini lakukan gerakan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak Ibu, ini kita akan melakukan gerakan ke-10 ya. Gerakan 10 ini dengan menggunakan kertas atau koran. Nah, ini
akan menggerakkan kaki. Ini buat ibu. Ini buat bapak. Ini. Jadi gerakannya seperti ini Pak. Jadi kaki kita berusaha merobek kertasnya seperti ini. Lalu robek lagi. Lalu kumpulkan robekannya ke satu sisi. Ini lalu kumpulkan. Selesai. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi kita sudah praktek senam kakinya. Nah, gimana perasaannya Bapak Ibu? Agak segeran ya? Segeran ya. Sekarang selanjutnya saya akan periksa Bu nadinya. Tadi kan sebelumnya sudah saya periksa tuh nadinya, cukup ya tidak teratur ya, lemah juga 85 kali per menit. Nanti saya akan cek ulang lagi nadinya ya, izin ya Ibu ya. Untuk gula darah tadi pagi 300 ya Bu ya, nanti kita cek lagi ya. Hmm, 95 kali per menit Ibu ya, teratur, bagus ini Pak. Setelah penjelasan saya tadi, terus kita sudah praktek juga, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada sih. Tidak ada. Nah sekarang saya mau evaluasi nih, saya mau nanya nih ke Bapak dan Ibu, apa sih diabetes itu? Pak coba. Diabetes itu gangguan fungsi metabolisme dan peningkatan gula. Nah, mantap Ibu, pintar Ibu. Untuk tanda dan gejalanya seperti apa Pak? Cepat lapar, terus malam itu terbangun selalu kencing atau haus, terus cepat lelah. Lelah ya Pak ya. Terus untuk makanan dan minuman yang tidak boleh apa aja? Manis-manis, nasi. Gorengan, Boleh ya Pak ya. yang terlalu manis juga nggak boleh. Penggunaan gula pakai gula yang kadarnya bukan gula yang seperti biasa, Sakarin ya Pak ya. sekali. Terus untuk komplikasi bisa menyebabkan apa tadi yang saya jelaskan tadi? Ginjal dari Ya ginjal. bisa gangguan pada ginjal ya Pak ya. Terus apa lagi Pak? Stroke ya. Larinya ke saraf. Iya. Hebat Bapak, hebat. Baik, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Ini latihan untuk senam kakinya dirutinkan ya Ibu ya. Diingatkan Bapaknya untuk mempraktekkan gitu kan ya. Untuk prakteknya itu minimal 5 kali pertemuan. Nah nanti insya Allah saya akan datang lagi untuk kita sama-sama melakukan senam kaki ya Pak ya. Dan mudah-mudahan untuk gula darah Bapak terkontrol ya. Dan mudah-mudahan Bapak juga cepat kontrol ke rumah sakitnya ya Pak ya, untuk cek gula